Halo, temen ngoceh. Ah, Ketemu lagi nih di konten ngoceh, di kontennya tempatnya gue ngocehin apaan aja, suka-suka gue, sama siapa aja yang gue pengen. Dan kali ini gue akan ngoceh bareng sama seorang musisi, gitaris band Bass Jam, sekaligus sound design film, ya. Ya pokoknya kita ngoceh seru-seruan aja lah, ya kan. Nah, Mhm. Riz, gue mau langsung nanya aja nih tanpa berbasa-basi. Kalau lu harus memilih Hmm. menjadi seorang musisi apa seorang sound design? Wah, berat tuh. Eh, karena sekarang gue jalan dua-duanya. Um, gue jadi musisi tuh dari gue lulus SMA. Lulus SMA tuh sok jadi musisi, belum musisi bener. Cuman lulus SMA tuh SMA tuh gue ngeband biasa. Lulus SMA tuh rekaman pertama kali. Cuman pas justru di audio itu gue apa ya, kesengsem sama audio tuh pas jadi musik gitu. Jadi gimana Hmm. bikin audio yang paling enak ya, pas seenak mungkin gitu. Saking gue penasarannya, gue akhirnya udahlah, gue pengen sekolah juga, gue pengen tahu lah sekolah. Nah, justru dari sekolah itu terus juga ada masukan dari beberapa orang, ya dari omnya Rio Rubik juga, apa uh, gue menemukan keasikan tersendiri di sound designing film gitu loh. Hmm. Audio yang gue suka, tapi kreativitasnya tuh belok dikit. Jadi kan Hmm. wawasan nambah tuh, terus jadi kayak punya punya keasikan baru gitu loh. Ya, Ya ya. yang biasanya drum, gitar, keyboard apa gimana, terus habis itu sekarang terus berubah ke dialog, atmos, foley dan sebagainya, apalagi sekarang surround segala gitu loh. Jadi apa namanya, berangkat dari prinsip yang sama, audio yang sama dengan musik, terus habis itu ke film, gue implementasi ke film, wah asik juga ya. Jadi kayaknya kreativitas tuh bisa berkembang banget gitu. Jadi kalau Hmm. suruh milih, uh, tergantung calling sih. Ya, 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 ya. Tergantung cuan. Yo, enggak, tapi Oke. asik, sama asik, Ya, ya. asik ya, oke. Oke. Oke, Riz. Gue pengen apa ya? Mau nanya beberapa tahun belakangan ini ya, terutama sebelum Hmm. pandemi lah, mungkin sampai sekarang Ya, juga ya, ya. Musik ya. 90-an yang notabene ya itu zaman kita lah ya, zaman lo dengan Hmm. Bass Jam juga Hmm. ngetop dengan hit-hitnya, ya banyak lah ya. Bahkan Uh-huh. Kahitna yang lebih dulu. Nah sekarang Yo, beberapa tahun belakangan ini kan menggila, Riz. Nah ini ya. menurut lo, pendapat lo aja sih, Riz. Ini fenomena Hmm. apa, Riz, yang terjadi di industri musik Indonesia nih khususnya nih? Satu, ada yang kangen, masih banyak yang kangen. Artinya ada suatu masa, bukan sekarang, ada satu masa beberapa tahun yang lalu, mungkin saat awalnya gua ada itu BCM reunion ya. Ada masa atau 2010 ke atas, 2000-an gitu ya. Ada masanya tuh musik itu agak monoton menurut gua. Jadi Hmm. satu genre itu terus. Terus habis itu muncullah waktu itu yang langsung naik Kahitna ya, yang band 90 awal tuh mereka bikin sebuah konser setelah sekian lama vakum, terus akhirnya mereka boom lagi. Terus akhirnya band-band yang 90-an yang sangat mereka juga kayak terbawa juga gitu. Dan Hmm. mereka ya band musik band 90 itu menurut gua tuh lebih lebih apa ya? Jalurnya tuh lebih banyak. Hmm. Band satu dengan band yang lain tuh bedanya agak jauh, walaupun sama-sama pop, sama-sama rock, tapi karakternya agak jauh berbeda, jadi orang bisa langsung ini si ini si ini si ini. Nah pada Ya. suatu ketika di tahun itu 2000-an itu ini agak monoton, ini siapa ya, si ini, artinya dengan mendengarkan agak susah membedakan. Dan kedua adalah lagunya itu banyak yang everlasting ya Kahitna, Dewa, Club Project 80-an malah ya. Sekarang ada Elemen, ada Java Jive gitu ya. Lagunya banyak yang buat gue sih abadi. Jadi masih masih relevan dengan zaman sekarang gitu loh. Menurut gue Hmm. masih masih nggak kalah, dan walaupun sekarang masih banyak banyak banget lagu-lagu yang baru yang bagus ya.
Iya. Unmesh, Noah dan sebagainya gitu ya. Ya, band-band Cuman kayak betul. Payung Teduh gitu-gitu juga oke tuh. Betul, iya. Dan mungkin kayak luar negeri kayak misalkan Queen masih tour, Guns N' Roses tour lagi, Bon Jovi masih sampai sekarang masih tour terus gitu walaupun sebelum pandemi ini gitu loh. Bahkan kayak Bon Jovi yang gue tahu mereka grossing tour yang paling laku grossing tahun lalu pada tahun lalu tuh mereka yang paling laku sedunia gitu loh. Nah, artinya baik lagi semua ke lagu sih yo. Kalau lagunya memang itu everlasting, ada 90-an yang nggak kedengaran lagi gitu. Tapi banyak yang karena lagunya evergreen, orang contoh kayak Gigi, mereka juga masih produktif. Kahitna masih produktif dalam artian bikin single baru, tapi tetap orang mereka tetap menantikan lagu-lagu lamanya memang sangat bagus gitu loh, itu aja. Oke. Ya, emang benar sih. Ya maksudnya ini fenomenanya bukan hanya di Indonesia sebetulnya, Riz ya. Betul. Artinya hampir di worldwide ya, bisa dibilang ya. Semuanya masih pada konser tuh, aki-aki pada konser, lucu juga. Nah, oke Riz. Kalau ngomong konteksnya Bass Jam sendiri, apa project-project terbarunya Riz? Untuk menangkap hype yang ya, gue tahu banget gitu, Bass Jam punya market tersendiri gitu kan, punya market tersendiri, punya audiens tersendiri, tentunya dengan zaman yang sudah berubah, dengan pasti market penonton lu juga ada berubah, pasti akan ada adjustment. Nah, secara musikalitas atau ada project baru nggak sih dari Bass Jam itu sendiri? Oke, sebenarnya kita udah beberapa kali ngeluarin single ya. Dari tahun 2012 sampai tahun lalu, kita udah ada 5 apa 6 single gitu. Memang jarang di TV karena memang sekarang medianya udah berbeda ya. Di TV itu udah hampir nggak ada acara musik ya, kayak zaman dulu gitu loh. Dan mungkin pun ada, ya porsinya sedikit sekali gitu. Hanya paling sebulan sekali, seminggu sekali gitu loh, nggak yang beda sama yang stripping sekarang kan ya gitu loh. Kita band itu usia band itu cuma ditentukan dengan materi lagu, sama kayak di film seorang aktor, seorang sutradara atau itu bahwa kalau dia akan tetap eksis kalau misalnya dia bisa main atau bermain di film atau produksi film yang baik, akan dikenal lagi gitu loh. Kalau misalkan dia udah lama nggak main film, aktor itu akan tenggelam. Tapi kalau misalnya dia masih produktif, artinya masih main di sana sini, sebuah PH pun begitu, kalau PH itu tidak produktif juga ya akan tenggelam gitu kan. Nah, kita berusaha untuk bikin materi yang coba relevan dengan zaman sekarang, baik itu dari tema maupun dari musiknya. Dan kita juga ada darah-darah baru sih, artinya dengan formasi Bass Jam sekarang ada seorang anak milenial juga, Alsa, drummer kita yang umurnya sekarang baru 28 atau 27 gitu. Umuran gue dong. Yoi. Seumuran ponakan lo. Ya artinya ya gue kan berarti kan bedanya cuma 3 tahun tuh, enggak ya? Bedanya kan sekitar berapa, 16 tahun. Kita Bass Jam baru keluar aja dia baru umur 3 tahun apa umur 5 tahun. Nah, artinya kita mencoba nggak boleh nutup diri dari relevan sekarang gitu loh, dari musik-musik sekarang gitu loh. Jadi walaupun kita jangan sampai hilang ciri Bass Jam-nya, tapi kita nggak bisa kita bikin musik kayak tahun 95 lagi, nggak gitu juga. Tapi kita harus up to date gitu loh. Jadi dan juga untuk sekarang kita mencoba untuk terus eksis dalam artian karena media sosial udah kayak gini kan udah gede banget, kita coba untuk eksis. Ya, kita bikin apalah di media sosial supaya orang tetap melihat kita tuh masih ada. Show kita tetap cari gitu. Oke. Nah, kita ngomong konteks pandemi, gue pasti tayangnya pasti masih fase pandemi lah, masih lama lah ini pandemi ini selesai. PR banget ini. Nah, apa yang lu lakukan sama teman-teman Bass Jam? Oke, mungkin kayak lu kan bekerja di suatu perusahaan gitu, atau lu bisa di sound design gitu. Tapi kan banyak nih kru panggung lo, roadman lo, yang pasti terganggu lah secara perekonomian tentu kan. Nah, itu apa yang Bass Jam lakukan nih? Gue ngomong spesifik Bass Jam aja lah, ya kan, karena konteksnya. Gitu. Ya. Emang bukan terganggu sih yo.
berantakan. bukan ganggu lagi, berantakan. Jadi iya, ya kayak nggak usah krunya. Banyak teman-teman juga yang mau, ya gue mungkin ada cadangan pekerjaan ya, pekerjaan yang sedang gue lakukan juga gitu loh. Cuman kasihan kalau kru-kru itu yang memang hidupnya di situ tuh akhirnya ada yang servis gitar lah, jualan inilah, itu apapun untuk bertahan hidup. Sekarang ada agak sedikit ini karena ada beberapa kayak misalkan mana dia ikut band, ada yang band yang cuma ikut ada acara-acara buat perusahaan yang tertutup, yang terkontrol gitu ya, yang bukan rame-rame, tapi sangat jauh gitu loh. Jadi 1/10, 1/5-nya aja mungkin belum tentu pendapatan mereka dapat waktu sebelum pandemi gitu loh. Dan untuk kru BCM sendiri, ya kita coba membantu. Mungkin waktu itu ada acara TV, terus habis itu juga ada beberapa ya kita bantu mereka untuk keseharian gitu. Cuman dan waktu itu beberapa kali juga penggalangan dana dari musisi, penggalangan dana kita ikutan di situ, dan bukan buat kru BCM aja, tapi kru secara umum gitu. Jadi kita daftarkan kru kita, kru band lain segala macam, kita urunan musik-musik, kita urunan untuk membantu pada kru tersebut gitu. Jadi buat teman-teman kru yang nonton, sabar ya, jangan bukan lo aja yang pengen manggung, kita juga, bro. Iya, karena kan ya gue ngebayangin gitu, Riz. Maksudnya banyak sekarang gue lihat teman-teman musisi yang di entah lewat IG, entah pakai webinar, mereka konser gitu loh. Tapi kan beda ya, Riz ya. Maksudnya nggak bisa dapat feedback dari audiens, sedangkan nyawa, ya gue nggak tahu ya, gue mungkin bisa salah karena gue bukan musisi juga. Tapi gue bisa berasa gitu loh. Pasti feel-nya akan agak ya berkurang gitu loh. Iya nggak sih? Bukan feel aja yang berkurang, yo. Fee juga, yo. Iya. curcol. Iya, nggak apa-apa lah. Ya jelas lah. Artinya apa ya? Jadi kalau kita konser virtual lah ya katakanlah ya. Kita ya jadi kayak kita kayak syuting di TV jadinya kan gitu. Di TV pun kadang waktu biasanya sebelum pandemi ada penonton juga gitu, masih dapat hype-nya. Terakhir kita main di acara TVRI, ya boleh sebut ya. Oh, boleh. Bebas. Di TVRI gitu ya nggak ada penontonnya, cuman kru dan pengisi acara dan host dan sebagainya. Jadi beda dan dari sekian lama berbulan kita nggak manggung, malah jadi agak grogi, malah udah sekian puluh tahun tapi karena berbulan-bulan ini nggak manggung jadi grogi lagi, apalagi nggak ada penonton, jadi nggak dapet feel-nya gitu. Tapi ya mau gimana, kita juga mikirin ada income buat kru juga gitu, walaupun ya kita mikirnya walaupun ya kalau di TV kan ya fee-nya kan tidak seperti biasanya ya manggungnya, cuman kita ini kru tetap dibayar seperti manggung biasa karena kita mikirkan kru. Soalnya kalau nggak ada kru juga kita nggak bisa manggung, men. Serius, masa kita setup sendiri terus manggung sendiri, habis itu parah deh, nggak bisa gitu. Jadi kita harus perhatiin kru lah, harus diperhatiin lah. Gitu. Ya. Nah, Riz, cerita dong Riz, buat teman-teman ngoceh nih. Setiap musisi pasti kan kalau pas di backstage pada saat mau tampil punya ritual lah, ya kan? Apa gitu untuk menghilangkan groginya. Kalau lu sendiri atau teman-teman Best Jam, lu bisa sharing nggak sih di sini? Apa aja sih yang mereka lakukan biasanya? Backstage. Sebenarnya sih kalau sebelum manggung tuh kita ngusahain sebelum ke panggung, sebelum ke venue kita tidur yang cukup, makan yang cukup. Itu dulu, tidur makan yang cukup, karena kalau kurang tidur tuh pernah sih kurang tidur jadi capek, lebih berasa capek. Tapi setelah itu kita harus have fun. Kita harus gimana caranya, kita harus gembira gitu loh. Artinya mau bercanda kayak, ngeprank kayak, mau ngapain kayak, lucu-lucuan kayak, mau ada teman-teman di panggung kayak, kalau boleh undang teman-teman di panggung, kita tuh undang deh gitu. Habis itu kira-kira 15 menit, setengah jam sebelum manggung baru kita kayak coba isolasi diri gitu loh. Isolasi diri, kita stretching, lompat-lompat, olahraga, tapi sendiri gitu loh. Jadi nggak banyak gangguan. Terus habis itu yang pasti doa lah gitu. Habis itu baru kita ngumpul berbandnya aja, kita
brief, kita mau brief lagi mau ngapain aja di panggung, skenario-nya seperti apa. Jadi manggung pun ada skenario-nya. Oh, ntar lagu ini begini, ada ini segala macam, ada skenario-nya. Termasuk setlist ya? Ya, setlist pasti. Itu terus habis itu, oh ini ntar lo di sini solo di sini, ntar lo nyaut di sini segala macam, itu udah kita plot-plotin gitu loh sebenarnya. Jadi supaya di acara itu juga udah kita nggak bingung, lo mau ngapain sih, nggak begitu. Jadi harus ada ininya. Nah, ada yang teman-teman ada yang sukanya mungkin minum dulu, ada yang ritual yang lainnya ya, ada juga. ada mungkin juga yang perlu ditemani, ada gitu kan. Cuman artinya kita gimana kita supaya kita calm down dulu, karena biasanya nih kalau kita mau naik panggung antara grogi atau overexcited atau bahkan bete. Bete misalkan entah itu karena mungkin perjalanan, entah mungkin ada masalah sebelum manggung, ada masalah di belakang panggung, atau berantem, itu udah jadi hal yang nggak aneh gitu loh. Nah, tapi kita intinya bahwa kita harus calm down, kita harus happy, karena kalau misalkan nggak happy, penonton akan kelihatan ini orang ini kenapa nih ya, ini mainnya kok gini ya gitu loh. Dan orang nggak mau tahu, orang bayar kok nonton lu. Ya. Gue udah ngeluarin duit tapi lu mainnya kayak gitu kan rugi gue keluar duit, nah kayak gitu kan. Jadi kita harus nunjukin penonton nggak ada masalah, kita harus happy supaya penonton juga happy, itu sih intinya gitu. Oke. Nah, lu tadi menarik gitu loh, grogi apa, masa sih sekelas lu atau teman-teman Best Jam yang sudah puluhan tahun, puluhan panggung, artinya udah mungkin ratusan gitu loh, masih ada grogi, Riz? Ada artinya gini. Grogi itu gini, apalagi kayak waktu kemarin itu yang udah berbulan-bulan itu stage syuting di itu grogi men, anjir, kayak waktu itu nggak sempet latihan lagi waktu itu, latihan, terus latihan cuman pas sound check itu, aduh, kayak kaku lagi, kayak feel-nya, dapetin mood-nya lagi tuh gimana, dapetin apa namanya, kompaknya lagi gitu, itu groginya di situ, groginya jadi aduh, tar gue salah nih gitu kan, karena kalau misalkan kita udah sering manggung, ada rentetan manggung ya, misalkan ada tour atau apa gitu, itu lebih enak memang, artinya kita udah berpemanasan di sebelumnya, tapi kalau yang udah lama gini, aduh grogi lagi, sampai yang kemarin tuh gue inget banget, pas syuting TVRI itu, oke, kita harusnya udah naik, kita semua udah standby, Sigit, kemana Sigit, itu udah 10, 9, 8 gitu. Sigit mana gitu. Anjir. Gini. Dia ke WC main kencing gitu. Karena lagi groginya dia WC. Begitu musik masuk jeng gitu, dia baru nengok kletik gitu kan. Tapi untungnya seakan-akan kayak skenario gitu, dia masuk pelan-pelan gitu. Untungnya kayak gitu. Itu padahal dia pas lagi 10, 9 itu dia mungkin lagi nutup setting kali, lagi nutup setting dari toilet kali, jadi ya gitulah, gitu kita udah 20 lebih tahun manggung, kok ada grogi mah grogi aja. Oke, siap, masih ya berarti ya? Masih. Oke, Riz, nah ini kembali kita agak lompat dikit ke sound design nih, kita ngebahas sedikit film sound design lah ya. Berapa berpengaruh, Riz, kemampuan lo di film sound design mempengaruhi lo sebagai musisi ataupun sebaliknya, Riz? Gitu loh. Ya kan awalnya lu manggung dulu sebagai musisi doang kan, apakah ada perbedaan gitu loh? Apa saling melengkapi atau gimana, Riz? Ya mungkin lo tahu sih yo, atau nggak tahu, lo tahu, mungkin harusnya lo tahu sih. Kalau misalkan kita udah berapa produksi sih? Waduh, banyak. Gua itu gua tuh nge-sound design itu ngambil filosofi dari mixing musik, man. Jujur aja. Jadi dialog itu vokal, ya kan. Terus atmos itu drums misalnya. Terus sampai foley itu keyboard atau gitar gitu kan. Terus efek-efek musik itu misalkan bass yang selalu ngiringin gitu, yang dimana yang harus membungkus semuanya gitu misalnya. Jadi gue tinggal kayak gini, kalau misalkan dulu tuh kalau di musik itu, kalau mixing itu tiap label tuh berbeda.
ya kan? Tiap label tuh berbeda. Label A, B, C, katakanlah Musika, Sony, habis itu ada Warner apa segala macam. Itu berbeda-beda tergantung dari si produsernya, eksekutif produsernya. Ya. Caranya gimana? Ada yang pengen vokalnya di atas, ada yang musiknya pengen yang lebih di atas segala macam. Nah, itu gue pakai sebenarnya. Oh, kalau film ini kayak cocoknya model label si A deh. Jadi dialognya di depan banget. Oh, pas adegan ini pakai labelnya si ini. Jadi foley-nya sama musiknya atau atmosnya yang lebih ini karena adegannya seperti ini. Jadi justru filosofi di musik itu gue bawa ke mana ke sound design gitu, dan alhamdulillah it works gitu loh. Itu bisa berjalan gitu, dan ya dengan sekian produksi itu alhamdulillah sih orang-orang nerima aja gitu, suka-suka aja. Ya, artinya cukup berpengaruh ya kemampuan sound design. Oh iya. Lu sebagai film sound design terus ya dari musisi, jadi cukup berpengaruh ya ke karya-karya lu di film gitu loh. Iya. Bagian Kan persamaannya kan satu persamaannya, yaitu adalah mengolah rasa, itu kan intinya, mengolah rasa. Jadi kita mau ngasih rasa apa nih di film ini atau di musik ini atau di lagu ini gitu. Itu aja sebenarnya. Lu mau ngasih rasa di musik, lu ngasih rasa rock, rasa pop, rasa dangdut. Di film lu mau ngasih rasa sedih, rasa action, rasa marah. Itu gua terapin dengan prinsip yang sama gitu. Oke. Siap. Nah, oke, Riz. Gue tahu lu di sound design khususnya film gitu, lu sekolah lah, ya kan, lu sekolah. Nah, menurut lu sendiri, apakah seorang sound designer tuh harus sekolah? Sekolah itu formal ya. Sekarang artinya sekolah dulu. Sekolah itu bisa formal, bisa informal. Kalau buat gue, lu belajar sendiri tapi belajar dengan cara yang benar itu juga sekolah gitu loh. Sekolah lu menyekolahi diri sendiri kan gitu. Jadi artinya kalau teori, gue udah sekolah di luar, terus gue bisa bilang lu googling teorinya ada semua. Nggak ada teori yang nggak ada di Google maksudnya, yang nggak bisa lu cari di Google. Cuman artinya yang nggak bisa digantikan di Google adalah karya hasil lu dulu, pengalaman lu gitu loh. Trial error lo itu gitu loh. Teorinya bikin suara ini kayak gini, EQ begini, segala macam, balance begini, segala macam, ada semua di itu. Di YouTube juga banyak. Tapi habis itu lo mendapatkan pengalaman, mendapatkan hasil yang pas, yang enak, yang elu banget, dan juga yang sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat, itu yang nggak ada sekolahnya sebenarnya. Itu sekolahnya adalah pengalaman. Which is balik lagi sekolah gitu loh. Ya, lo juga otodidak kan, Yo? Lo kan juga sebagai otodidak. Tapi apa yang lo kerjain, terus kalau lo searching di Google, di YouTube, ada nggak cara-caranya? Ada. Tapi tinggal pengalaman lo bagaimana di lapangan lo implementasinya, itu yang nggak ada di Google kan. Gitu. Oke. Siap. Nah, terus Riz, ya baik musik ya, baik dari Bass Jam, musisi, lu sebagai musisi maupun sebagai sound design, pasti di musik lu deh. Di musik, menurut lu yang paling lama proses kreatifnya di musik Bass Jam yang mana, Riz? Proses kreatif? Album Bukan Pujangga sama album setelahnya. Album Bukan Pujangga itu album ketiga itu, sorry. Album pertama sama album Bukan Pujangga. Sama album, bedanya di mana? Album pertama itu kita, yang gue bilang tadi, jadi musisi. Artinya kita belum jadi musisi bener. Jadi gue masuk studio rekaman itu gue nggak tahu mau ngapain, duduk di pinggir, gue nunggu perintah, rekaman salah mulu, kayak figuran yang baru mulai main aja gitu. Kagak tahu ngapa-ngapain, rekaman lama, salah-salah mulu, tambah grogi kan. Jadi lamanya di situ. Lagu udah jadi, tapi proses rekamannya kita karena masih baru pertama kali itu lama. Asli, bisa 3 bulanan lebih kita rekaman itu. Nah, pas di album Bukan Pujangga, lamanya di proses kreatifnya. Bikin lagunya itu satu lagu aja bisa 2-3 minggu. 2 mingguan lah paling nggak satu lagu itu. Jadi banyak berantemnya, udah mulai ego, udah mulai keluar. Gue pengen begini, liriknya pengen begini. Itu yang lama. Tapi rekamannya lumayan cepet. Album keempat, yang setelah Bukan Pujangga, yang agak lama juga, itu proses kreatif yang di aransemen.
Itu aransemennya udah gila-gilaan. Kita udah lagu cepet, rekamannya sebenarnya cepet, tapi ide aransemennya lama banget ide aransemennya. Jadi banyak eksperimennya, udah mulai banyak eksperimen sampai kita waktu itu bareng bikin sama ADMS, 2 lagu bikin sama ADMS, itu proses rekamannya bisa juga 3-4 bulan juga karena ini udah jadi, nggak jadi ganti, rusek lagi, buang lagi, bikin lagi baru rekamannya gitu. Jadi apalagi masih pakai pita zaman dulu ya, lebih lama lagi, kalau komputer lebih cepat, ini pakai pita lebih lama. Jadi perbedaan 3 album itu yang lama, satu adalah karena yang pertama baru pertama kali rekaman, ke yang album ketiga itu materinya lama, yang keempat itu aransemennya yang lama gitu. Oke. Gitu sih, nah, kalau di film, Riz, pertanyaan yang sama nih, Ya. Yang menurut lu paling ribet, paling ya butuh effort lah ya. Tentu semua kreativitas pasti butuh effort ya. Tapi kan ada levelnya lah. Kalau gua sebenarnya yang gua agak effort itu ya produksi lu sebenarnya sih. Pertama ada kayak Las Barongsai dan juga Dul 1. Dul the Movie. Kenapa? Kalau Las Barongsai, ya gue kan di post ya, di audio post, dan audio post itu memang kan tergantung dari hasil lapangan sebenarnya kan ya. Nah, dan kita tahu di Las Barongsai itu ada beberapa kendala di lapangan gitu. Ada beberapa kendala di lapangan yang akhirnya mempengaruhi di postnya gitu. Akhirnya mulai postnya. Jadi ada di Las Barongsai cuma ada efforts dari segi teknis gitu, dari segi teknis. Tapi buat gue Las Barongsai itu hasilnya cukup oke banget gitu, cukup oke banget. Artinya hasil yang ini gue cukup puas dengan yang bikin lama itu paling berapa scene aja yang secara teknisnya mempunyai kesulitan tingkat tinggi karena ya kita ada kendala di lapangan sehingga hasil di editnya kan ya lo tau sendiri lo yang nyanyi juga kok. Nah, kalau Sidul itu gue effortnya adalah jujur sih tadinya gue agak ada groginya ada groginya dalam artian gini loh, ini cerita legend kan, yang gue lihat itu mainnya legend dan produksinya itu rapi dan bagus gitu ya, dan gue nggak mau kalah gitu loh, gue nggak mau kalah sama pemainnya, gue nggak mau kalah sama produksinya di lapangan, gue harus sama bagusnya dengan apa yang udah dibikin di produksi di postnya gitu loh. Jadi banyak yang ini mau diapain ya, gue sama Tanto juga ini gimana, gue sampai ada ini gimana ya supaya enak. Terus di Dul 1 itu kan ya biasa dramatiknya kan kuat banget tuh, dramatiknya kuat banget. Jadi berapa kali ini nggak enak, gue hapus lagi, pasin ini nggak enak, nggak hapus lagi gitu, tambahin ini nggak enak gitu. Itu agak lama di situ, tapi kalau begitu udah Dul 2-3 udah ketemu tracknya, udah ketemu arahnya gitu, jadi agak lebih cepat. Nah, Dul pertama itu yang gue agak cukup lebih ke grogi sih, jujur aja. Gitu, men. Iya. Siap. Nah. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih, Riz. Untuk Bass Jam dan untuk project film ke depannya, udah ada gambaran belum, Riz? Planning sih ada. Kalau film sih belum, bro. Film belum. Ya, gue nunggu calling gue aja. Amin. Belum, karena gue nggak ada ini. Nah, kalau untuk Bass Jam kita jujur sih lagi persiapan untuk ada dengan manajemen baru. Terus kita mau ada persiapan untuk produksi baru, walaupun kita sedang mengeluarkan beberapa lagu yang sudah kita sempat rekam kemarin, tapi kita lagi tahap untuk ada quote-and-quote rumah baru dalam artian manajemen dan label. Nah, kita lagi bikin planningnya, tapi realisasinya ya tahun depan lah. Kalau nggak tahun ini juga nggak mungkin juga gitu. Ini album nih? Kita targetnya album, tapi kita nggak tahu apakah kita mau rilisnya album atau single satu persatu gitu. Jadi kayak continue single yang berkontinu. Gitu. Ya kayak sekarang lah, kayak banyak teman-teman yang melakukan itu. Nah, betul. Kalau jadi album bakal bikin vinyl atau fisik nggak, Riz?
buat kolektor. Ya, vinyl produksinya agak cukup mahal ya, tergantung labelnya sih. Kalau kita sih sebenarnya seneng banget kalau memang itu bisa kejadian. CD juga memang ya sebagai kolektor aja, tapi apakah itu akan menjadi efektif? Nggak tahu sih. Oke. Jadi artinya mudah-mudahan aja sih. Siap. Oke. Thank you Riz ya. Udah mau sama-sama gue ya. Sorry gak bisa lama-lama nih. Gue cuma bisa 40 menit, Riz. Belum berbayar. Belum dapat AdSense. Oke, siap. Oke. Buat teman-teman ngoceh, thank you udah nonton konten gue ini, konten ngoceh gue ini bareng Ardi Aris Isnandar. Buat temen, kalau suka ya monggo di-share, di-like, di komen, di subscribe lah ya, tapi kalau nggak suka di skip aja, nggak apa-apa kok, kita subscribe aja, nggak ada ruginya kok subscribe. Boleh tapi kalau emang ya nggak obrolan kita nggak menarik ya nggak apa-apa juga, santai-santai aja hidup, biasa kok, perbedaan biasa ya kan, nggak perlu demo-demo juga. Bener. Enggak. Terserah. Oke. Ya, oke. Thank you, Riz. Oke, semua teman-teman ngoceh, thank you. Sama-sama, sampai di ngoceh berikutnya. Bye.